Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian HyperOS Indo di Redmi Note 12. Sebelumnya kita udah bahas cara update manual HyperOS di Redmi Note 12 ya. Dan di video kali ini kita bakal lanjut review sekalian game test di ROM-nya. Kita bakal lihat HyperOS Global dengan Indo punya banyak perbedaan atau enggak. Untuk UI-nya sama persis ya dengan HyperOS Global. Mulai dari home screen, -1 screen, dan lainnya. Sayangnya control center bawaannya masih abu-abu, dan setahu saya sih udah nggak bisa diatasin lagi pakai tema atau ngaktifin pengaburan tingkat jendela di opsi pengembang, kecuali dipakein modul. Lock screen style terbaru juga udah ada ya, tapi cuma ada klasik dan rhombus aja. Di sini kalian juga tetap bisa kustomisasi lock screen-nya seperti ganti wallpaper, nambahin efek, ganti font dan warna fontnya. Jam di lock screen-nya ini juga bakal otomatis jadi AOD ya kalau kalian aktifin AOD-nya. Di bagian setting juga nggak ada bedanya dengan region global. Susunan settingan dan pilihan settingan yang ada masih sama aja. Nah, untuk versinya sendiri, ini yang versi 1.0.1 dengan base Android 14. Dan security patch-nya di Desember 2023. Settingan lain seperti notifikasi, suara, layar utama, dan lainnya juga nggak banyak perbedaan dengan HyperOS Global atau MIUI. Di layar utama ini cuma ada beberapa settingan dan sayangnya nggak ada fitur kecepatan animasi. Pilihan refresh rate-nya juga tetap 2 pilihan aja, nggak ada opsi untuk 90 Hz. Untuk AOD-nya masih tetap di limit di 10 detik aja ya. Dan pilihan AOD-nya masih itu-itu aja. Settingan baterai di HyperOS Indo ini juga nggak ada bedanya dengan yang global. Settingan yang ada masih sama aja dan nggak ada tambahan mode performa. Di sini ada fitur tambahan juga seperti jadwal on-off HP, terus ada fitur pembersihan cache dan otomatis matiin data seluler pas HP-nya kekunci. Nah, yang menarik, settingan baterai di HyperOS ini mirip-mirip dengan settingan baterai di iPhone ya. Di sini kita bisa mantau suhu, terus ada informasi pengisian daya dalam sehari, dan ada fitur perlindungan pengisian daya. Fitur ini punya fungsi yang bakal bikin HP kalian secara otomatis turunin kecepatan charger atau ngurangin watt yang masuk kalau udah di angka tertentu. Ini ngebantu banget sih buat yang sering ngecas dan ditinggal lama atau ditinggal tidur. Yang terakhir, pintasan gerakannya masih ada dan udah support double tap fingerprint juga. Selain itu, screen record-nya udah support sampai 90 fps dan sumber suara yang bisa diatur dari mic dan HP sekaligus. Terus masih ada ruang kedua juga, ada floating windows dan split screen, dan penambahan memori sampai 8 GB. Untuk kameranya udah pakai UI terbaru juga ya. Tapi fitur dan mode yang tersedia nggak ada bedanya dengan MIUI. Mode Pro-nya juga tetap nggak support untuk video dan nggak ada tambahan untuk mode lainnya. Sisanya masih sama aja sih, masih mirip banget dengan HyperOS Global yang udah pernah kita review. Untuk benchmark tes pakai Antutu 10 bisa dapat skor 354 ribuan, lebih rendah sekitar 4 ribuan dari HyperOS Global. Sedangkan hasil throttling test selama 30 menit bisa dapat rata-rata 155 Jips dengan max performance 100% atau nggak ngalamin throttling sama sekali. Jips-nya jauh lebih rendah dari HyperOS Global ya, tapi bagusnya ini nggak ada throttling. Beda dengan HyperOS Global yang max-nya ada di 89% aja. Buat main Mobile Legends masih sama ya dengan HyperOS Global. Grafik dan refresh rate-nya kebuka sampai super ultra, tapi anehnya HyperOS Indo ini malah nggak ke-lock kayak global. Tapi hasilnya nggak beda jauh dengan region global. Di tes 1 match di mode klasik selama 12 menitan tetap bisa dapat gameplay yang dijamin mulus. Sesekali kadang ada drop pas posisi war, tapi masih aman lah. Frame rate rata-rata yang didapat 63,5 fps dengan max 86 fps. Tapi secara keseluruhan, gameplaynya masih mirip banget dengan HyperOS Global. Amannya sih mending main di ultra high 60 fps aja, biar frame rate-nya lebih stabil.
Ini nggak tahu ya hasilnya bakal gimana kalau misalnya kita coba unlock manual grafiknya sampai 120 fps terus tambahin modul gaming. Untuk baterainya sendiri cuma berkurang 3% aja dengan suhu yang stabil di 39 derajat. Masih tergolong adem dan irit. Kalau kalian tes di mode lain, hasil yang didapat ini pastinya bakal ngalamin perbedaan juga ya. Untuk Genshin Impact, gameplaynya masih mirip-mirip sih dengan HyperOS Global. Udah nggak ada kendala dan pastinya masih enak banget buat dimainin. Di tes sekitar 10 menit di Gurun Sumeru dengan settingan lowest 60 fps, masih bisa dapat framerate rata-rata 35,3 fps dengan max 40-an fps. Hasil yang didapat ini sedikit lebih tinggi 2 fps dari HyperOS Global. Kadang masih ada drop tapi sama sekali nggak mengganggu. Nah, untuk urusan konsumsi baterai dan suhu udah aman banget ya. Suhunya stabil di kisaran 39 derajat. Lebih rendah 1 derajat dari HyperOS Global. Selama 10 menit main, baterainya cuma berkurang 3% aja. Perlu dicatat juga nih, kalau frame rate, suhu, dan konsumsi baterai yang didapat, kemungkinan bakal ada perbedaan tergantung kondisi suhu ruangan kita main dan kemungkinan besar, storage atau banyak enggaknya aplikasi di HP juga ikut berpengaruh dengan hasil yang ada.
HyperOS Indo ini overall masih mirip banget dengan HyperOS global. UI-nya smooth, baterainya lebih irit, suhunya lebih adem, sinyal lebih stabil, dan performanya jauh lebih baik dari MIUI. Sejauh ini saya belum nemuin bug sih, kecuali iklan yang masih tetap ada di beberapa aplikasi bawaan Xiaomi. Tapi kalau disuruh milih lebih enak global atau Indo, saya sih bakal pilih yang region Indo aja. Nah, setelah coba HyperOS global dan Indo di Redmi Note 12, kesimpulan saya secara pribadi untuk saat ini, Xiaomi berhasil sih bikin HyperOS ini nutupin keburukan MIUI yang ada selama ini. Tapi itu untuk saat ini ya, dan secara khusus untuk Redmi Note 12 yang sekarang kita review. Karena nggak menutup kemungkinan HyperOS di device lain mungkin aja ada masalah. Dan kita nggak tahu ke depannya apakah HyperOS ini bakal sama dengan yang ada hari ini atau malah bakal jadi sarang bug lagi. Jadi itu dia HyperOS Indo di Redmi Note 12. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.